Shalom. Shalom. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kita. Minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, iman yang menyelamatkan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Agar
dengarkanlah hukum Tuhan dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan benar, dikuatkanlah hatimu.
Epistel minggu hari ini tertulis di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 14, kita membaca secara responsoria. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar segerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Patpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pengawal-pengawalnya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah besertamu di dalam sengsara.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejenak mari kita ikuti warta jemaat kita pada minggu hari ini 9 Oktober 2022, minggu ke-17 setelah Trinitatis. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Minggu 2 Oktober 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak TBP Nainggolan, Ibu Boru Pasaribu dari Asrama Manipol, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Senin 3 Oktober 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Maslan M. Siahaan, Ibu E. Boru Bakara dari Asrama Kapten Fadilah, Blok G1 nomor 2, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Pada hari Selasa 4 Oktober 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Sandro Immanuel Sijabat SH, Ibu Anita Melina Borusitorus Pane SH dari Jalan Citrasari nomor 12A, Sektor Penganyoman. Anak-anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 9 Oktober 2022 telah bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Herman Jaya Butar-Butar, Ibu Melina Boru Tampu Bolon beserta 2 orang putri pindah dari HKBP Immanuel Resort Pekanbaru, tinggal sekarang di Jalan Kelapa, Perum Mega Asri D14, Kulim, Sektor Pekanbaru, Tonga. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, 9 Oktober 2022, telah pindah anggota jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Dr. Albert Ivan Parasian Simangunsong, Ibu Grace Priscilia Boru Simanjuntak beserta seorang putra dari Jalan Sutomo nomor 56, Sektor Pekanbaru Tonga, pindah ke HKBP Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang keempat, sumbangan Alkitab. Gereja kita telah menerima sumbangan 440 buah Alkitab Perjanjian Baru edisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari Gideons International Indonesia ukuran sedang melalui Ibu Mary Kristen Lumbantoruan dari SMA Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Dan Alkitab tersebut akan dibagikan kepada seluruh anak sekolah minggu. Gereja mengucapkan terima kasih
atas sumbangan tersebut. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan Minggu hari ini 9 Oktober 2022, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pembatuan pukul 10 WIB. Kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini 9 Oktober 2022, yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan Horong 3, kelas 3 SD sampai SMP. Minggu 16 Oktober 2022 yang akan datang, yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1, Batita sampai dengan Balita, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Yang ketiga, baptisan kudus. Minggu hari ini 9 Oktober 2022 pukul 11 WIB diadakan baptisan kudus kepada 2 orang anak jemaat, yaitu perempuan. Keempat, persembahan bantuan para korban bencana gempa bumi Tapanuli Utara. Pada minggu hari ini 9 Oktober 2022 kita akan mengumpulkan persembahan untuk bantuan sosial guna meringankan beban para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat serta gereja yang terdampak gempa yang mengguncang Tapanuli Utara dan sekitarnya melalui amplop. Marilah kita mengingat pesan Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Yang kelima, lansia. Pada hari Selasa 11 Oktober 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna oranye. Keenam, kebaktian sektor di gereja. Rabu 12 Oktober 2022, ibadah sektor diadakan di gereja, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang ketujuh, rapat panitia Natal INA. Pada hari Selasa 11 Oktober 2022 akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia Natal INA tahun 2022 bertempat di konsistori pukul 17 WIB. Utusan setiap sektor 2 orang. Yang kedelapan, rapat panitia Natal AMA. Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia Natal AMA tahun 2022 bertempat di konsistori pukul 17 WIB. Utusan setiap sektor 2 orang. Yang kesembilan, pendalaman Alkitab Remaja dan Pemuda HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Pemuda HKBP Pekanbaru dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 19 WIB bertempat di Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru dengan tema Merancang Masa Depan di Dalam Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, dengan pembicara Pendeta Dedi F. Silaban STH. Pendalaman Alkitab Remaja dan Pemuda HKBP Pekanbaru dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Warta ini sekaligus undangan untuk seluruh remaja dan pemuda serta terbuka untuk umum. Yang ke-10, tukar mimbar pengkhotbah. Pada Minggu 16 Oktober 2022, tukar mimbar pengkhotbah full timer seresort Pekanbaru. Ke-11, persembahan untuk operasional HKBP Resort Pekanbaru. Minggu 16 Oktober 2022, persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk memenuhi anggaran operasional HKBP Resort Pekanbaru. Yang ke-12, kebaktian Forum Perempuan Resort. Kebaktian Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru akan diadakan pada hari Senin 10 Oktober 2022 bertempat di HKBP Pandau Permai, masuk pukul 14 WIB. Adapun kegiatannya belajar membuat kue,
bolu gulung, nastar, dan kue kacang. Yang ke-13, ibadah gabungan seksi Paropuan Huria. Ibadah gabungan seksi Paropuan Huria akan diadakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022 masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh Paropuan Huria untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang ke-16, technical meeting. Untuk pelaksanaan technical meeting, seluruh perlombaan akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 14 WIB. Dimohon kepada setiap sektor agar membawa kardus ukuran 1 x 1 meter sebanyak 2 lembar dan serta membawa 1 buah kain sarung. Dimohon kepada setiap sektor agar dapat hadir di lapangan olahraga HKBP Pekanbaru. Suara Marturia. Suara Diakonia. Yang pertama, donor darah. Di Gereja HKBP Pekanbaru akan melaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 7 sampai dengan 12 WIB bertempat di Sopo Godang HKBP Pekanbaru. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2022. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mari kita doakan jemaat kita yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi. Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Akulah hamba-Mu, Engkaulah Tuhanku. Bahagia hatiku, karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Bahagia hatiku, karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan khotbah bagi kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu ini tentang Yesus yang menyembuhkan ke-10 orang kusta hanya dituliskan khusus dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19 ini. Artinya kisah tentang Yesus yang menyembuhkan ke-10 orang kusta tidak kita temui dalam Injil sinoptik lainnya, yaitu Injil Matius dan Markus. Memang kalau kita membaca Injil Lukas sendiri, di dalamnya kita membaca banyak kisah pelayanan Yesus yang menekankan tentang kepedulian Yesus terhadap orang-orang yang seringkali tidak diperhitungkan atau tidak diperdulikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Karena itu Injil Lukas menyoroti tentang Yesus yang peduli terhadap orang-orang, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi. Kemudian Yesus mau menjadi sahabat bagi mereka orang-orang yang miskin. Injil Lukas juga menyoroti bagaimana Yesus juga mau menjadi sahabat bagi kaum perempuan dengan mengikut sertakan para perempuan di tengah-tengah pelayanan. Sementara di zaman Yesus, orang-orang Yahudi menganggap perempuan sebagai kaum yang rendah dan martabatnya juga, tetapi Yesus sendiri sangat-sangat menghargai harkat dan martabat kaum perempuan. Injil Yohanes juga menyoroti bagaimana Yesus mau menjadi sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kalau Yesus mau menjadi sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa, bukan dalam pengertian Yesus kompromi dengan kejahatan yang mereka lakukan, tetapi Yesus menerima dengan benar ketika mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, sekalipun ini seringkali mendapat kecaman dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi karena Yesus yang tahu tentang kedalaman hati manusia, karena itu Injil Lukas menyoroti bagaimana keberpihakan Yesus kepada para pemungut cukai dan orang berdosa yang sungguh-sungguh menyadari kesalahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Lukas ini juga diberitakan bagaimana Tuhan Yesus peduli terhadap mereka yang sakit, termasuk kepada mereka yang karena penyakitnya dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang menderita penyakit kusta, sebagaimana yang diberitakan melalui nats firman Tuhan pada minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau penyakit kusta bagi Yahudi sendiri itu dianggap sebagai penyakit kutukan.
Karena itu kalau menurut pemeriksaan imam, bintik-bintik yang diderita seseorang meluas pada kulitnya dan dinyatakan bahwa ini adalah penyakit kusta, maka ia harus dijauhkan dari tengah-tengah masyarakat. Karena penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit kutukan, dianggap sebagai hukuman yang diderita seseorang akibat hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu orang-orang pada saat itu sangat takut bergaul dengan orang yang menderita penyakit kusta, karena penyakit ini dianggap sangat-sangat menular. Karena itu bagi orang Yahudi sendiri, aturan tentang penyakit kusta ini sangatlah ketat. Bahkan dalam realitanya sangat-sangat ketat dari aturan yang sudah ditetapkan. Karena itu kita bisa bayangkan betapa menderitanya seseorang ketika dia divonis menderita penyakit kusta. Karena bukan hanya fisiknya yang menderita, tetapi mentalnya, perasaannya, karena dia benar-benar sangat disisihkan dari tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mengingat karena penyakit COVID-19 seseorang harus diisolasi, tapi kepadanya juga diberikan fasilitas dan obat-obatan untuk bisa cepat pulih dari penyakit yang dideritanya. Tapi kalau orang kusta pada saat itu tidak difasilitasi untuk diobati, isolasinya juga tidak boleh mandiri, tetapi harus di tempat tersendiri yang jauh dari masyarakat dan keluarga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman Alkitab masyarakat percaya bahwa penyakit kusta sendiri hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu kalau kita ikuti epistel yang kita bisa baca tadi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, disebutkan tadi bahwa Raja Israel sendiri mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan yang sanggup menghidupkan dan mematikan, bahkan menyembuhkan penyakit kusta. Itu sebabnya ia mengoyakkan pakaiannya ketika Raja Aram mengirimkan surat supaya Naaman itu panglimanya disembuhkan. Raja Israel sendiri mengakui bahwa bukanlah dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan seseorang yang menderita penyakit kusta. Karena itu berdasarkan keyakinan inilah kita bisa pahami mengapa 10 orang yang menderita penyakit kusta itu datang kepada Yesus. Walau dalam keterbatasan, karena keterbatasan akses informasi, tapi semangat untuk sembuh tidak menghalangi mereka untuk mendengar tentang kedatangan Yesus. Walau dalam jarak yang jauh, tetapi mereka berteriak, berseru untuk memohon kesembuhan daripada Yesus. Mereka justru bisa menemui Yesus di sela-sela kesibukannya mengajar dan melayani. Karena itu sekali lagi meski dalam pembatasan segala akses, tapi orang kusta ini dapat memanfaatkan kesempatan meski dalam kesempitan waktu dan momentum untuk dapat bisa berseru dan memohon kesembuhan dari Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, asih maroham dihami. Berteriak tentunya bukan sekedar berteriak, tapi mereka berteriak menunjukkan keyakinan dan pengakuannya. Dalam kerendahan hatinya mengakui bahwa Yesuslah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam belas kasih-Nya. Saya pikir Bapak Ibu saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keyakinan seperti inilah juga yang seharusnya menjadi keyakinan bagi setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan, Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Keyakinan bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan,
Mungkin orang lain menjauh, mungkin orang lain tidak peduli, mungkin kita tidak diperhitungkan karena keberadaan kita, pergumulan kita, tantangan kita, sakit penyakit yang kita miliki. Mungkin dunia ini serasa tertutup bagi kita. Tapi komunikasi dengan Tuhan tidaklah pernah tertutup dan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Komunikasi kepada Tuhan tidaklah dapat dibatasi dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Karena Ia sesungguhnya Tuhan yang maha mendengar segala apa yang kita serukan dalam kehidupan kita, di balik kesakitan, pergumulan, dan tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Yesus tahu benar persoalan yang kita hadapi dan yang dihadapi oleh 10 orang kusta itu. Karena memang Dia jauh melebihi segala persoalan kita. Dan pertolongannya pasti segera datang, indah dan tepat pada waktu Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam nats kita ini, Yesus mendengar seruan ke-10 orang kusta itu. Dia menaruh belas kasihan kepada mereka. Ia menolong mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Yesus harus mengatakan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam? Karena aturan yang berlaku pada saat itu, imamlah ketika ia menelisik dan melihat bahwa seseorang itu sudah sembuh, dan ketika dikatakan sembuh atau tahir, maka orang itu dapat kembali bergaul di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kalau kita melihat bahwa ke-10 orang itu akhirnya sembuh, akhirnya menjadi tahir, disembuhkan oleh Yesus. Melalui apa yang diperbuat Yesus, kita melihat Yesus melakukan misi di tengah-tengah dunia ini, melayani setiap orang, menyembuhkan, membebaskan dan menyelamatkan. 10 orang kusta yang menderita penyakit kusta sekian lama akhirnya menerima kesembuhan dari Yesus. Hal yang selama ini dianggap mungkin mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang selama ini mungkin dianggap mimpi bagi ke-10 orang kusta itu untuk sembuh, tetapi kenyataan menjadi sembuh. Mereka terima karena pertolongan Tuhan. Tapi Injil Lukas mencatat bahwa dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan itu, di ayat yang ke-15 seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. 10 orang yang menerima kesembuhan. Tetapi hanya 1 orang yang datang memuliakan Allah. Tersungkur, mengucap syukur atas kesembuhan yang diterimanya. Dan Injil Lukas mencatat orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria dianggap Yahudi sebagai orang berdosa. Orang Yahudi yang memantangkan untuk bersaur, berkumpul atau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi yang datang kepada Yesus memuliakan Allah, mengucap syukur dan tersungkur itu justru adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kemudian Yesus berkata kepada orang Samaria itu, pergilah dan berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak dari antara kita yang ketika ada sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini, ketika kita minta pertolongan,
atau doa-doa kita, harapan kita datang kepada Tuhan. Tapi berapakah dari antara kita yang mau datang kepada Tuhan, memuliakan Dia, bersungkur dan mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dalam hidup ini? Berapakah dari antara kita yang sungguh-sungguh mensyukuri bahwa apapun yang kita terima itu adalah bermuara dan bersumber dari Tuhan, sehingga kita setiap saat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tersungkur, bersyukur, menunjukkan kerendahan hati, rasa terima kasih. Dan saya pikir rasa terima kasih orang percaya itu tidak bersifat situasional. Tidak berdasarkan hanya karena apa yang kita miliki dan kita terima. Tapi rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita itu adalah karena komunikasi kita yang erat dengan Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan kita bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Walau termasuk ketika menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kita masih mampu menaruh keyakinan dan percayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap tersungkur dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pikir juga tentang bersyukur ini juga kita harus hati-hati. Terkadang kita bersyukur, tapi bersyukur bukan tanda kutip tersirat keinginan untuk menonjolkan diri. Bersyukur dalam statusnya, tapi apa muatannya setelah itu? Saya pikir orang yang bersyukur adalah orang yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan melalui apa yang ia terima, ia miliki, ia alami dan hadapi dalam hidup ini. Sehingga ketika dia bersyukur memang betul-betul hanya Tuhan yang dimuliakan melalui ucapan syukurnya. Sama seperti ketika orang banyak yang memuji-muji Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis mengingatkan, biarlah dia yang semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Orang yang bersyukur, orang yang memuliakan Tuhan itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tidak ada tersirat keinginan untuk menonjolkan diri atas apa yang ia lakukan dalam hidup ini. Karena sebanyak apapun yang kita lakukan dan kita miliki, kita harus sadar semuanya itu bersumber dari Tuhan. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang tersungkur, orang yang memuliakan Tuhan. Dan itu terlahir dari iman yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang patut dimuliakan dalam hidup ini. Saya pikir kita telah menerima banyak dari Tuhan. Sekalipun mungkin sampai saat ini kita masih mempunyai pergumulan, punya kesakitan, tantangan dan penderitaan. Ketika dunia ini berkata sudah tertutup terhadap pergumulan yang terlalu berat atau sakit penyakit yang dianggap mustahil untuk disembuhkan. Tapi kita belajar dari ke-10 orang kusta yang mau berteriak, yang mau berseru kepada Tuhan dalam kesakitan penderitaan yang dialaminya. Bahkan kita mau belajar dari satu orang setelah disembuhkan, dia mau datang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Iman yang senantiasa terfokus kepada Tuhan. Sehingga tak ada yang kita lakukan dalam hidup ini selain untuk mensyukuri, semuanya adalah karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah dalam iman kita selalu berseru, Yesus Tuhan, biarlah ia selalu mengasihani kita dan memberikan anugerah demi anugerah dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang sungguh berbelas kasihan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui segala apa yang kami terima dalam hidup ini. Ketika 10 orang kusta menyadari bahwa Engkau telah mentahirkan mereka dari penyakitnya, hanya satu orang yang datang untuk memuliakan Tuhan tersungkur di hadapan-Mu. Dan Engkau memuji iman yang menyelamatkan, iman yang lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kami juga memiliki iman
yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sehingga ketika kami menerima pemberian-Mu, ketika kami menerima berkat-berkat-Mu, bahkan sekalipun kami masih bergumul dalam hidup ini, kami mau memfokuskan iman yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga kami selalu berserah kepada Tuhan atas segala apa yang kami alami dalam hidup ini. Berkati kami Tuhan, melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Kasihanilah kami seluruh jemaat-Mu yang senantiasa memohon belas kasih-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan dari segala apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kasihanilah kami. Pulihkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah Tuhan. Dengarkanlah setiap doa-doa dan kerinduan kami secara pribadi di tengah-tengah keluarga bahkan gereja-Mu ini. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan buat gereja-Mu HKBP. Dalam perjalanan gereja-Mu 161 tahun di tanggal 7 Oktober tahun 2022 ini. Tuhan berkatilah setiap hamba-Mu Parhalado dan seluruh jemaat-Mu, agar hidup kami menjadi saksi hidup yang selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami dan perjalanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku,
menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Aku pudar pandangnya, suaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan hidung yang harum baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menan jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Bangunlah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.